bangkai ini menjadi incaran banyak entitas astral untuk masuk ke dalam ini. Bahkan saya melihat beberapa orang yang ingin memiliki ini dengan tujuan tidak untuk penelitian, Mas, tapi bisa juga dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan. Hah? Oke, pertanyaannya apa ini? Secara fisik itu kan berbeda ya. Ibarat kata kalau kemudian dia disia-siakan, tanda petik kan sayang. Sehingga banyak sekali entitas yang berusaha masuk, berebut masuk ke situ untuk mengisi. Selagi masih di dalam kandungan Masih pun. dalam kandungan, termasuk manusia juga sama. Orang itu makanya kan usia 7 bulan harus ada selamatan, 4 bulan. Kenapa? Karena biar yang masuk yang baik-baik, Mas. Akikah dan lain-lain. Iya, misalkan ada mitonin atau 7 bulanan, 4 bulanan, itu kan ada doa bersama dan selamatan. Iya. Kenapa? Karena pasti kandungan ya. iya, ini kan banyak, Mas. Berterbangan sesuatu hal di kanan kiri kita, di atas, ini kan banyak banget nih. Sekarang? Gambarannya, tadi ya ada, tapi kan banyak nih, termasuk kita ngobrolin kayak gini tuh, itu tuh ada yang nonton banyak loh, Mas, di balik kaca. Itu kameramen saya, ini emang serem juga sih bukannya. Di balik kaca. Di balik kaca. Iya. Kayak ngelihat ini tuh apa? Karena sesuatu hal yang aneh, entah itu berasal dari tumbuhan atau hewan. Menarik juga buat mereka. Jadikan tempat. Nah, di sini kalau saya sebut entitas apa yang ada di dalam itu sama persis dengan yang ada di sini. Jadi sama persis dengan yang ada di sini. Ya bertanduk, bermata satu, bertaring, gitu. Tapi bentuknya ya hitam, maaf ya, kayak genderuwo tapi bukan genderuwo. Nah, aku mikirnya genderuwo, kita sebutnya wowo, ini anak wowo gitu. Iya, tapi kalau saya sebut genderuwo enggak sih, Mas? Bukan, karena kalau genderuwo yang masuk ke sini tentu enggak. Tapi memang ada satu energi yang saya sebut itu energinya kurang baik yang mengisi di sini, dan itu untungnya sekarang sudah tersegel. Kalau enggak, ini sebenarnya banyak sekali beberapa orang yang ingin memiliki dengan tujuan dipakai seperti untuk azimat. Diapain sama dia? Macam-macam. Bisa ini kemudian nanti dikeringkan bisa, atau mungkin diawetin kering ya. Ini kan awetan basah. Kemudian misal di situ dikasih darah. Kasarannya gini sih, Mas, maaf saya sampaikan ya, bisa dipergunakan untuk ritual-ritual satanik juga bisa. Oke, keputusan aku untuk mengawetkan ini purely itu untuk ilmu pengetahuan, karena pernah ada yang seperti ini. Karena di rumah itu ada beberapa binatang yang meninggal, ya udah dikubur saja. Ada yang meninggal terus kita awetkan itu dikeringkan kayak apa sih namanya, kura-kura. Nggak semua kura-kura diawetin, tapi kura-kura yang misalnya dia terbesar di Indonesia kita awetin. Ini udah dipelihara 30 tahun, awetin, ada ceritanya. Nah, begitupun ini untuk ilmu dan lain-lain. Karena kita juga ada bayi burung unta gagal menetas tapi udah bentuknya utuh, kita persis seperti ini pakai alkohol juga. Itu keputusan tepat atau gimana? Menurut saya sih tepat, Mas. Kenapa? Karena kan tergantung tujuan toh, Mas Irfan. Kalau ini tujuannya untuk ilmu pengetahuan atau sesuatu hal yang langkah yang mungkin bisa sebagai pembelajaran atau orang ingin lihat, itu nggak apa-apa. Namun ada beberapa yang tujuannya kurang baik, itu menyerap energinya yang kurang baik juga. Gitu, Mas. Misalkan kemudian ini diawetkan dalam kondisi kering, kemudian diritualkan, dengan di situ ada ritual-ritual menyimpang, itu yang ketarik ke sini juga energinya kayak gitu, Mas. Dan menurut saya, saran saya nih ya, apapun yang terjadi itu harus Mas Irfan simpan. Maksudnya? Apapun yang terjadi. Misalkan ini kemudian untuk penelitian sesuatu hal atau apa, datang aja ke rumah atau dibawa gini, harus ada Mas Irfannya. Kenapa? Takutnya kan kita nggak tahu nih, kalau ada niat buruk, kemudian ini hilang, kan kita nggak tahu tujuannya untuk apa. Jadi harus didampingi kemana-mana dia. Kenapa? Biar ini tidak salah arah. Kelihatannya sudah mati, Mas, tapi ini masih hidup. Secara tanda petik. Karena saya merasakan masih ada denyut jantungnya. Secara metafisik ya, secara non medis ya, gitu. Dia masih hidup. Dan semua orangnya, kalau kan ini disimpan di kantor. Kalau orang lihat tuh emang ya gak bisa lama-lama lihat, udah gitu. Iya, Mas. Jadi ini nggak secara apa? Nggak, kalau orang lihat nggak mati, tapi kalau bagi saya ini masih hidup, Mas. Dia kayak di kandang gitu aja. Iya.
Nah, celakanya kalau ini dipakai untuk yang negatif, Mas. Dia bisa ngundang. Ini ada hubungannya dengan kejadian-kejadian aneh di kantor gitu ya? Kalau berkaitan dengan kejadian-kejadian aneh, itu tidak ada hubungannya. Jadi ini murni pembentukan yang dia boleh dibilang terlalu cepat prosesnya. Harusnya ada kurun waktu, Mas, 1 tahun atau 2 tahun secara kelahiran, sehingga maksimal bentukan dalam secara fisiologi dalam tubuh itu. Jadi anatominya bisa utuh. Namun setelah ini keluar, bahkan sudah di dalam kandungan itu yang sudah tahu Thomas kayak gitu, mungkin pembentukannya beberapa hari sebelum lahir kan sudah terbentuk seperti ini, nggak mungkin langsung jadi. Entitas-entitas yang tadi saya bilang, yang sempat tayang di obrolan santai, yang sebanyak itu A sampai Z itu, itulah yang kemudian memilih. Ketika ini keluar. Iya, yang tadi, yang di cerita di channelnya Om Al. Iya, jadi yang masuk ke situ tentunya berjubel banyak banget. Tetapi ketika masuk itu kan harus menyesuaikan, Mas. Menyesuaikan dengan apa yang ada di situ. Kan nggak mungkin kayak gini kemudian kemasukan sosok menyerupai ular. Beda bentuk, beda casingnya. Casingnya yang masuk ya sama, bentuknya seperti ini. Jadi satu entitas yang dia berbulu seperti primata, putih, hitam, tapi mata putih, kemudian taring, ada tanduknya, itu persis banget bermata satu kalau itu. Jadi tapi dia diem aja situ? Iya, jadi mengikuti nggak ganggu? bentuk. Enggak, karena ini tertutup, Mas. Jadi kalau saya lihat di dalam hewan, di luar bangkainya ini ya, di luar tubuhnya, itu memang ada seperti garis-garis kayak benang merah yang terikat pagar. Jadi kayak ini, kalau Mas bayangkan tuh kayak ada jaring, dia dimasukin jaring terus kemudian dimasukin dalam ini. Ada expirednya? Iya. Berapa lama? Tidak boleh lebih dari 100 hari. Ini udah lebih. Belum. Berarti ganti alkoholnya? Kalau alkohol dan apa nggak pengaruh sih, Mas. Jadi? Mungkin harus didoakan sih, Mas. Harus ada acara kayak selamatan gitu sih. Ini tapi nggak usah buka? Nggak usah. Ini sudah padanya. Mungkin kalau sebetulnya maaf ya, sebelum masuk ke sini tuh ada di toples yang satu dipindah ke sini, tapi kata dia ya udah di hari itu juga ya, beda 2 jam terus kita masukin itu. Iya, sebenarnya itu nggak masalah sih, Mas, kalau untuk pengawetannya. Yang ini kan yang harus diganti itu kan yang ini toh, Mas, yang mungkin pemagaran dan pendoaannya itu aja. Kalau untuk ininya kan ya mungkin kalau alkohol mungkin ada batasnya ya, tapi kalau itu enggak, itu kan secara fisik nih, secara non fisik yang saya maksud itu, Mas. Kebetulan ketika dia dimasukkan ke toples ini, ada tamu saya dari Banten, pecinta golok, turun-temurun sampai saya megang golok yang pernah dipegang sama Hayam Wuruk dan lain-lain. Saat itu juga tiba-tiba aku entahlah, tiba-tiba flashback, terus tiba-tiba aku sedih. Tiba-tiba aku nangis, Indonesia kok gini sih, terus tiba-tiba kebayang Hayam Wuruk, kebayang Gajah Mada ketika megang golok itu. Entahlah, itu aku juga terjadi begitu saja. Dia memberikan kenang-kenangan pada aku tuh golok dari Pajajaran. Kijang ya? Ya itu. Dan aku tempatkan berdampingan. Tidak berniat apapun, cuma yaudah deh ini di lemari ini, oh ada golok di mana? Sini diikat di sini deh, gitu. Gimana? Kalau tentang pusakanya itu masih dirawat nggak, Mas Irfan? Dirawat tuh? Oh ya udah, berarti aman. Dikasih misal minyak-minyak tertentu? Nggak tahu, nggak sih. Kita mah ya gitu-gitu ya udah simpen aja. Ngalir aja. Nggak. Jadi ya gitu. Yang tadi dibilang selamatan itu juga maaf ya. Iya. Bisa nggak aku lakukan juga sih. Iya. Sebenarnya karena takut kalau yang gitu-gitu tuh tipis. Iya, sebenarnya gini sih, Mas, kalau selamatan di sini nggak harus ritual sih ya. Cuman mungkin gini, karena kan ini secara kasar ya, itu kan penanggung jawabnya Mas Irfan karena memeliharanya. Mungkin bisa dihitungkan kalau sudah lebih 3 bulan, mungkin didoakan saja. Secara garis apa ya, misal entitas ini itu tidak kemudian jatuh atau menjadi sesuatu hal yang salah atau disalahgunakan. Itu saja, karena melihat seperti ini bisa jadi media loh, Mas. Media-media untuk hal-hal yang berkaitan dengan metafisik atau ilmu-ilmu hitam bisa loh. Karena pertama sudah warnanya hitam.
Yang kedua, dia tergolong kategori yang langkah ya, langkah dalam arti bentuk fisiknya, dan karena kelangkaannya itu pun juga bisa dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang kurang baik gitu. Ya. Jadi kalau tadi saya sebut tujuannya bisa untuk praktik pesugihan. Oke. Gitu. Saya punya pendopo sedang didirikan. Itu pendopo dari tahun 1883. Iya. Pasti sama ke tempat saya suka karena itu ada nilai sejarahnya. Kenapa saya berusaha bisa mendapatkan itu karena mempertahankan. Karena gitu tuh kan menghargai itu orang luar ya. Iya, iya. Nah, ayo jangan sampai keluar dari Indonesia. Akhirnya didirikan. Terus dilalah ada orang ngasih ke aku kebo bule. Dipelihara di rumah juga? Akan belum datang. Iya. Tapi kandangnya udah siap. Kebo bule itu, tapi kan orang tuh menghubung-hubungkannya kan kayak di Keraton Solo tuh kan ada kebo bule juga, pendopo juga, itu, nah ya, selamat itu. Nah, yang sampai satu suro diarak dan aku nggak akan melakukan itu, tapi aku ya apa yang terjadi di hidup aku tuh nggak tahu ya. Banyak hal yang kita nggak direncanakan tapi terjadi. Ya hal simpel lah. Yang kemarin kita ngobrol ya dok ya, di pendopo kita bikin rumput gitu-gitu. Bisa tiba-tiba sama persis sama aviari yang kita mau bikin jembatan. Persis banget, padahal kita tidak melakukan pengukuran. Kayak gitu. Tiba-tiba dapat apa, jadi kayak puzzle tiba-tiba. Nah, begitupun dengan kebo bule. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa mas. Jadi begini mas, kalau kita ngomong tentang apa yang, misal seseorang punya kolektor tertentu ya, misal keris tuh atau apa, itu nanti sekali punya dia akan manggil-manggil terus kalau energinya cocok dengan kita. Gitu. Dan di sini tidak ada yang kebetulan, jadi misal ada sesuatu hal itu nanti manggil mas. Seperti yang ada di sini, ini misalkan positif nih energinya ya. Saya lihat sekarang itu karena sudah tersimpan, kemudian sudah tertutup dan macam-macam, dia sebenarnya energinya netral, tetapi bisa menjadi positif. Kenapa? Suatu ketika segel itu sudah terbuka dan ya insya Allah yang masuk itu kemudian mengisi yang baik gitu, dia pun akan memanggil mas beberapa hewan-hewan serupa yang mungkin memiliki satu keanehan atau memiliki satu langkah di sini bukan berarti jumlahnya, tetapi hewan-hewan tertentu yang kadang dia menjadi seperti hewan pusaka gitu untuk masuk gitu. Kenapa? Karena semesta ini kan bisa manggil mas. Misalkan kita menempatkan suatu hal atau suatu benda atau suatu hewan atau tanaman yang kita rawat dengan baik, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, energinya akan bergetar sehingga akan memanggil itu gitu atas berkat Tuhan ya. Tentunya kan diberikan jalan gitu, nggak terus kita mencari, kadang dia datang sendiri bukan terus datang ke rumah, nggak, mungkin ada orang yang menitipkan, orang yang menghibahkan, yang ngasih, itu akan terjadi seperti itu. Nah, dan sebaliknya mas, ketika kemudian kita hal buruk yang datang pun sama. Atau dalam kasus mungkin kita menyia-nyiakan satu hewan tertentu, kok kemudian maaf ya merembet nih, walaupun nggak ada penyakit, nggak ada virus, pada mati karena apa yang kita tebarkan gitu. Dan ya itu dia, makanya aku kok buat hewan tuh agak cukup cerewet dalam pemeliharaan tuh, yaitu makhluk hidup ada akhirnya, tapi berakhir gara-gara keteledoran atau apa itu, aduh jangan yuk, ini biar jadi pahala itu semuanya diurus dengan maksimal. Karena mereka juga mendoakan kita juga kan. Iya, karena kan punya amanah ya. Ketika orang sudah diberikan, misal kayak Mas Irfan nih, misal punya hewan yang banyak, yang ini yang unik-unik gitu, berarti sudah kuat untuk memeliharanya. Dan rezeki gitu. Mereka pun dititipkan ke aku juga. Iya, ya kan, lewat dari itu. Makanya kalau misal ya itu di kantor kalau ada hitung-hitungan ini Pak listriknya nih, maka udah. Kalau maksudnya kan itu tanggung jawab, karena takut dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Nah, salah satunya ini Mas, ini secara tidak langsung nampak mati tapi hidup sebenarnya. Jadi ini masih menjadi hewan peliharaannya Mas Irfan sampai sekarang. Sayang. Gitu. Karena kan kalau kita sebut, bahkan gini loh Mas, beberapa hewan-hewan yang sudah mati pun ya, itu memang secara energi pun masih tertinggal di situ. Hewan-hewan yang mungkin Mas Irfan pernah miara dan sayang banget sampai merasa aduh kehilangan gitu. Karena saya bisa merasain sih kayak gitu Mas. Secara energi ya kita nggak bilang maaf kata ya ada arwah hewan tuh enggak, tapi energinya Mas itu masih melekat. Ya, setuju. Itu masih ada. Seperti kayak misal saya berkurban, itu saya bisa galau berminggu-minggu mikirin sapi yang baru dipotong itu karena
ya gitu dekat banget. Ya, jadi tidak hanya saya, kiper saya juga yang itu tuh beneran ngobrolin sapi bisa nangis, gimana ceritanya sih? Karena emang ya gitu. Iya. Walaupun itu sudah nggak ada, tetap merasa masih ada. Ya. Saya tuh kadang kucing yang tiba-tiba mati nggak ada apa, kadang masih sampai Iya, sekarang. kok kucing kok mati kadang-kadang ngilang juga ya? Karena ini Thomas, ada yang bilang kan nalurinya ya biar nggak dicariin atau ngerepotin majikan, ada yang nggak gitu juga. Ya kecuali kucing yang beneran dikurung dan lain-lain. Kalau yang kucingnya bisa hilang aja ya? Iya, nyari tempat. Kadang saya pernah bisa ya? ketemu di mana di kayak langit-langit gini, atau hilang sampai sekarang nggak ketemu juga ada, Mas. Iya itu. Itu misteri ya? Iya, itu sih. Tapi kalau saya bilang ini tetap masih ada, Mas. Jadi masih memancarkan warna aura gitu. Kok tiba-tiba ini keruh? Airnya? Misal? Oh, alkoholnya ya. Secara ini harus ganti sih, Mas. Oh iya dah. Karena kan kita menghambat pertumbuhan bakteri juga kan, secara umum ya. Ya betul. Biar nggak rusak juga. Ya tapi kalau dari saya nih Mas Irfan ya, saya garis bawahi untuk yang berkaitan dengan dajjal atau apa tanda-tanda apa, kalau saya ya itu sebatas cocokologi aja. Kenapa? Karena kalau saya lihat pun ini pembentukan secara fisik, matanya dua menjadi satu. Kemudian entitas yang ada itu juga sama menyerupai, dan pesan saya ini tetap menjadi hewan piaraannya Mas Irfan, walaupun itu hanya berbentuk yang sudah mati, dan jangan sampai disalahgunakan. Itu aja. Oke, sebetulnya masih banyak yang mau ditanyakan, tapi ini aku juga ngeliat jam dari tadi, beliau harus pulang ke Jawa. Santai sih Mas sebenarnya. Popo. Mau minta nama dong buat yang situ. Dedo itu nggak dikasih nama sama kita ya, karena bingung. Masa ada ngomong apa ya? Coba. Minta nama dong. Ini aku tuh ada beberapa hewan. Aku minta ngasih nama ke tamu-tamu aku atau apa itu. Siapa ya? Bebas. Hitam ya soalnya Mas. Hitam. Iya. Sini. Hei, kamu belum punya nama loh sampai sekarang loh. Mau gendong apa? Aman? Kayak kucing ya Mas ya? Sana nak. Sana sayang. Ambil aja. Iya. Coba. Kayak kopi ya Mas ya? Iya. Namanya siapa? Terus siapa ya? Bingung saya. Kalau saya punya di rumah itu punya Mas kucing hitam legam, itu namanya Kopi. Kopi? Iya, karena hitam legam. Kopi. Namanya kalau kucing saya masih hidup sekarang, tapi gede. Kopi. Ini jantan betina sih gue lupa. Betina. Kopi. Gak apa-apa. Kopi. Kavi. Si Kavi. Karena hitam. Kopi ya. Cewek namanya Kopi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kopi. Oke guys nih. Udah dapat namanya. Sini dong, hei. Kopi. Hey. Ini dia kembarannya si, maaf ya, Bintu Dajjal. Ini panggilannya perlu diganti gak? Ganti Mas, jangan Mas. Jangan aja. Perkataan adalah doa loh Mas. Oke. Jangan gitu Mas. Ya jadi apa dong? Latte, ini kopi, ini latte, kopi latte. Bentar ya Mas Irfan. Tapi yang penting jangan nama itu aja deh Mas. Iya. Barusan terbersit nama. Warna hitam sih, cemeng sih. Cemeng? Iya. Cemeng tuh bahasa Jawa mananya hitam. Jawa ya? Cemeng. Oke. Kopi dan cemeng. Oke. Nanti kayaknya kita perlu pertemuan lagi deh. Nanti kapan-kapan main ke rumah ya kalau misal pas kebetulan di Jakarta ya. Iya, insya Allah Mas. Sampaikan yang perlu disampaikan. Jangan sampaikan sesuatu yang nggak perlu disampaikan. Saya ngikut saya Mas. Kayaknya bisa 12 episode dibacain. Oke, karena ada penelusuran juga ya. Iya. Oke, jadi sebelum ngobrol ini ada obrolan santai juga di channelnya Om Hao. Ayo subscribe juga channelnya, nonton juga ya. Karena kita yang harus disadari adalah hidup tidak sendiri, kita berdampingan. Dengan terlihat adalah tanaman, hewan, alam, tapi juga ada yang jauh lebih lama tinggal sebelum kita. Dan mereka masih bertahan sampai sekarang. Jadi berbuat baiklah dengan lingkungan, berbuat baiklah dengan alam. Karena ketika kita tidak berbuat baik, ketika alam sudah murka, alam bisa menghajar kita dengan caranya. Apapun bentuknya.
Oke, thank you guys. Terima kasih ya. Sama Mas Irfan, Oke, sukses bye selalu. guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.